Akhirnya apa yang dibangun oleh Surabaya untuk warga kota Surabaya akhirnya agak padat oleh ukuran dari luar Surabaya. Kita paham betul. Termasuk nanti saya yakin boleh dicek nanti data Pak Dodo, dicek 50% itu dari luar. Ayo Pak. Dan kami memang sudah libatkan RT RW Pak. Jadi yang ngawasi ini yang lapor itu RT RW. Jadi contohnya begini, laporannya lurah Pak. Laporannya lurah. Jadi lurah begini Pak laporkannya. Kan kita kasih makanan mereka. Jadi ini fotonya, pasien itu. Nah ini semua tahu RT RW-nya Pak. Jadi RT RW semua tahu hari pertama ini, terus dia baru ambil. Itu sudah begitu. Dan ini yang ngawasi. Nanti kalau ada yang keluar, itu RW lapor lurah. Itu keluar orangnya gitu. Tapi sekarang udah nggak berani karena apa nggak bisa kenapa? Yang jadi masalah memang sistem rujukannya yang memang kurang bagus. Kadang-kadang dari daerah itu ada yang sebetulnya hanya positif saja. Daerah ketakutan dirujuk itu yang Dan saya dengar itu Pak, makanya saya kemarin sempat protes. Saya dengar itu mereka nggak mau merawat, pokoknya dilempar aja gitu. Mungkin ini nanti yang akan kita bantu, kita mediasi bahwa model rujukannya harus betul-betul ketat. Karena di daerah itu kan ada rujukan juga. Kalau yang biasa aja mungkin dia bisa merawat, tetapi yang memang sekian persen yang nggak banyak itu baru yang kita terima. Dan yang kita sampaikan tadi sebetulnya ya alternatif yang ideal itu memang apalagi kalau melihat rumah sakit baru itu ya ideal sekali. Tetapi kalau itu nggak memungkinkan, saya kira mungkin kita meningkatkan kapasitas yang khusus untuk merawat COVID. Jadi dan alurnya ini harus betul-betul terpisah. Jadi mulai masuk pertama itu betul-betul nggak saling bersinggungan lah, kira-kira seperti itu. Jadi begini Pak, mungkin terkait dengan rumah sakit Pak Dodo. Mungkin misalkan sebagian besar Pak, yang warga Surabaya, kecuali yang mohon maaf yang mampu, itu yang mampu biasanya sendiri dia. Tapi kalau yang menengah bawah, itu semua mengandalkan kami. Jadi mobil ambulans kami, puskesmas. Nah, kalau itu bisa diberi jalur khusus Pak di rumah sakit, mungkin akan lebih baik gitu. Ya, jadi kalau yang mampu itu yang kami sulit untuk itu Pak. Tapi kalau yang menengah bawah itu hampir 99% itu tergantung fasilitas kami. Jadi pengantaran dari puskesmas, meskipun itu pakai ambulan dinas sosial. Nah kalau begitu, kami kan punya tim TGC, tim gerak cepat itu di GDT itu yang ngambilin mereka yang sakit. Nah kalau itu, lupa aku tadi juga nanti TGC. Dikasih jalur khusus, maka kami akan arahkan mereka untuk lewat jalur khusus itu. Jadi di luar jalur yang biasanya. Karena nyun sewu Pak, ya tadi itu kalau saya mundur nanti ada yang masuk Pak. Itu saya justru berat gitu. Karena daya dukung kami jadi berat gitu. Jadi kami bisa mengerti karena Surabaya ini yang di daerah-daerah itu cenderung merujuknya kuat. Akhirnya apa yang dibangun oleh Surabaya untuk warga kota Surabaya akhirnya agak padat oleh ukuran dari luar Surabaya. Kita paham betul. Termasuk nanti saya yakin boleh dicek nanti data Pak Dodo, dicek 50% itu dari luar. Ayo Pak, ayo. Kecuali memang rujukannya itu jelas betul-betul, misalnya warga Surabaya punya jaminan di satu rumah sakit yang dibangun oleh Pemkot. Jadi jangan sampai rumah sakit yang dibangun oleh Pemkot, katakan rumah sakit COVID atau karantina, dipenuhi oleh warga bukan Surabaya. Warga Surabaya kesulitan sendiri untuk mencari. Kejadian itu Pak, kenapa kemudian saya terus terang kenceng itu? Kejadiannya di rumah sakit Suambi Pak, dan rumah sakit BJH. Dia nggak ngomong
datang begitu aja, ini dokter nggak siap dokter kami. Dari luar kota semua Pak. Korban kan kami satu Pak. Jadi kemarin itu, ini contoh Bu Risma, kebetulan kami juga ketua dokter kandungan lah di luar Surabaya juga. Saya tanya ke teman-teman, akhirnya banyak juga yang rujuk lepas. Akhirnya ketika mau merujuk sulit atau mau main gampangnya, Bu berangkat aja ke Surabaya, begitu. Akhirnya bukan diantar sama ambulan, bukan diantar, akhirnya berangkat aja ke Surabaya begitu. Nanti pasti ditangani, begitu. Nanti pasti ditangani. Dan itu memang PR kita itu, PR kita itu. Iya. Saya kenapa waktu itu sempat agak marah Pak. Karena ke sini saya mendengar semua. Saya mendengar ke sini. Jadi kasus ini saya mendengar sudah lama, cuman karena itu saya kapan itu sempat agak marah itu. Jadi satu Pak, mohon maaf ya. Satu memang ada yang nggak ingin, oh tempatku bersih gitu loh. Makanya saya cek, jadi beberapa Pak cek kasus positif itu ternyata dari luar kota. Iya. Iya. Ya, terima memang apa yang disampaikan Bu Wali Kota tadi memang betul. Kita mengakui dari rumah sakit memang seperti itu faktanya. Dari luar juga banyak yang masuk. Makanya itu nanti kalau memang ini sudah betul-betul ada nanti ada rumah sakit yang seperti Husada Utama itu nanti, kita yang bisa masuk ke situ adalah memang yang betul-betul warga Surabaya, KTP Surabaya. Nanti kita tata bagaimana pola rujukan yang disampaikan oleh Ibu tadi, bagaimana polanya supaya lebih jelas, supaya tidak ada orang yang datang langsung di situ dan ini kita tidak akan menerima rujuk lepas tadi. Kita harus itu nggak boleh, memang aturan. Lagian kami juga investasi loh Pak, kami nggak gratis. Kita ngasih bed loh di rumah sakit Husada Utama. Maksudnya kita nggak gratisan gitu. Iya betul. Nikmati orang luar. Iya, kalau yang nikmati orang luar kan ya untuk apa kami ya kan susah saya. Itu nanti kita coba untuk membuat alurnya supaya kita lebih jelas, karena ini memang harus banyak didukung oleh semua kita. Ya Pak, itu memang agak berat Pak Dodo. Yang juga rumah sakitnya, makanya saya benar-benar saya pertimbangkan Pak ini. Kenapa nanti rumah sakit itu bisa diklaim itu nolak pasien? Kasihan Pak pasti rumah sakitnya. Makanya kita benar-benar harus hati-hati ngatur strategi ini gitu Pak. Karena Pak berat untuk kita, karena benar tadi yang saya sampaikan. Nggak mungkin dia datang sendiri sakit itu nggak mungkin. Jadi coba Pak, kami harus kemarin makamkan orang dari luar kota. Dari ini ya wes lah saya gitu, ya wes lah gitu. Ya wes lah gitu, ya wes lah saya gitu. Masa kita yang mau nolak? Ya, malam-malam jam 12 ya wes, nggak apa-apa wes. Sudah tangani, masa ya mau ditolak? Bu ini sudah lama di rumah sakit. Ya saya masa ya saya nolak Pak. Jadi ini mohon dari izin bisa dipahami. Jadi bukan hanya saya rumah sakit itu koma Pak. Itu kemarin ada beberapa kejadian kan dari luar kota. Sudah bukan dikeluarkan suratnya. Kemudian saya suruh nangani anak dinas sosial sama DKRTH untuk makamkan. Oke kami terima. Cuman kan kalau impactnya kemudian tadi yang saya katakan keluarganya ikut, padahal keluarganya juga positif, cuman dia OTG aja gitu. Kan dia bisa kemana-mana Pak, beli bensin, beli makanan gitu kan, itu Pak. Saya coba pikirkan ke Bu Feni, kira-kira sebetulnya saya sudah punya bayangan. Cuman saya terus terang Pak, yang dari rumah sakit saya nggak mau keluarkan. Saya nggak mau keluarkan, karena kalau saya keluarkan itu diisi orang lain, saya nggak mau. Iya, kecuali sembuh. Nah, tapi kalau yang ini nanti bertambah, nanti saya akan pikirkan. Tapi yang jelas, kami sudah invest di Husada Utama Pak, itu ada masih beberapa bed yang kosong, tapi sudah saya
inden. Ini kok apa sakit kok diinden. Iya. Iya. Iya, itu kami akan dan Pusada Utama sudah menyanggupi bahkan ruangan apa? Ruang pertemuannya mau digunakan. Nah, itu kami siap untuk investasi itu dan siap untuk kenapa saya sampaikan karena saya butuh waktu khusus untuk tadi nyiapkan rumah sakit itu. Meskipun dulunya sebetulnya oke, ini tempat ini oke, tempat ini, tapi ternyata komplain warga cukup berat. Tapi saya masih bersyukur orang Surabaya nggak nolak. Dia tahu tetangganya positif, dia nggak nolak, Pak. Dan yang kemarin saya khawatirkan di beberapa tempat ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Karena saat kemarin itu saya bayangkan, waduh, ini semua karena terlalu lama kami tidak bisa ngetes, Pak. Karena nggak punya alatnya. Saya pikir, waduh, ini udah kena semua lah. Tapi alhamdulillah sampai kemarin masih bisa terkendali jumlahnya. Itu kira-kira. Nanti saya coba akan pikirkan dengan Bu Bani tempat yang mungkin tidak bisa, tapi saya tidak akan narik, Pak, yang dari rumah sakit. Karena nanti kalau enggak, iya, biar sembuh sendiri gitu, biar sembuh dengan sendirinya gitu. Karena terus terang, Pak, kalau datang saya yang berat, Pak. Bukan hanya yang sakit, nangani yang sakit, tapi yang keluarganya ini yang berat. Kemarin itu di Suwandi itu sak rombongnya ya, Pak. Iya, sak rombongnya. Saya, aduh ya apa ini? Jadi kita ke polisi, Pak, untuk jaga supaya dia pergi. Nah kalau sak rombongnya itu kan susah saya. Rombongannya banyak maksudnya. Alhamdulillah kemarin saya sudah tidak kuat, Pak. Akhirnya saya minta bantuan dari mana-mana. Sudah. Akhirnya ada Pak Menkes bantu. Ini nanti dari BNPB kami juga didapat berapa? Dapat rapid kurang lebih 10.000, Pak. Kemudian juga reagennya hari ini datang 2.000 kayaknya. Ya. Sekarang saya, Pak, sekarang yang sudah mubazir itu saya ngomong, saya nggak mau mengeluarkan dari data ini, Pak. Kalau nggak secara medis, saya sampaikan gitu. Meskipun sebetulnya udah 1 bulan lebih dia. Saya ngomong harus ada tes yang menyatakan medis bahwa dia sehat. Baru saya akan tarik. Kalau enggak, saya nggak akan keluarkan dari data ini. Saya sampaikan ini ada tim yang bergerak ke situ, Pak.